Bagaimana jadinya jika ada sebuah tempat di mana manusia tidak lagi dianggap manusia? Tempat di mana jeritan, bau daging terbakar, dan ketakutan menjadi suara latar setiap hari. Tempat itu bukanlah dongeng, bukan film horor, tapi nyata. Tempat itu bernama Auschwitz. Di gerbangnya terpasang tulisan besar Arbeit macht frei, yang berarti kerja membebaskan. Sebuah kalimat ironis, karena di tempat itu satu-satunya kebebasan yang benar-benar ada hanyalah kematian. Inilah catatan pena merah. Auschwitz dibangun pada tahun 1940 di kota kecil Oswiecim, Polandia. Awalnya Nazi Jerman hanya bermaksud menjadikannya kamp tahanan politik untuk warga Polandia yang menentang pendudukan mereka. Namun seiring waktu, ambisi Hitler untuk menciptakan ras Arya murni mengubah fungsi kamp ini menjadi pabrik pembunuhan paling besar dalam sejarah manusia. Di bawah komando Heinrich Himmler, kepala SS, Auschwitz berkembang menjadi kompleks raksasa dengan 3 bagian utama. Auschwitz 1 sebagai pusat administrasi, Auschwitz 2 Birkenau sebagai lokasi utama pembantaian, dan Auschwitz 3 Monowitz, kamp kerja paksa yang terhubung dengan pabrik industri besar milik Jerman. Tempat kamar gas dan krematorium dibangun secara sistematis untuk satu tujuan: sebanyak mungkin orang secepat mungkin. Ngeri ya. Ya tujuannya itu dibangun buat secara massal. Setiap hari kereta-kereta barang yang dipenuhi manusia datang dari seluruh penjuru Eropa. Kereta barang yang isinya bukan barang. Ngeri ya. Dari Prancis, Hungaria, Belanda, Italia hingga Norwegia. Mereka berdesakan di dalam gerbong tertutup tanpa air dan makanan. Selama berhari-hari banyak yang mati, bahkan belum sampai di camp, satu pintu gerbong dibuka, suara teriakan penjaga SS dan gonggongan anjing menyambut. Orang-orang dipaksa berbaris menuju seleksi. Di jalan itu berdiri seorang dokter Nazi yang hanya menunjuk ke kiri atau ke kanan. Satu arah berarti kerja paksa, arah lainnya berarti kamar gas. Satu gerakan jari menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ya, kalah-kalah malaikat. Hidupnya orang mereka yang nentuin. Mereka yang diarahkan untuk mandi diperintahkan untuk melepas pakaian dan diberitahu bahwa mereka akan dibersihkan sebelum bekerja. Namun begitu pintu ruangan ditutup rapat, gas Zyklon B dijatuhkan dari lubang di langit-langit. Dalam hitungan menit, ratusan orang meregang nyawa secara bersamaan, berdesakan dan saling menindih dalam usaha terakhir untuk bernapas. Dinding ruang gas penuh bekas cengkraman kuku, bukti nyata perjuangan hidup yang sia-sia. Setelah semuanya, tubuh mereka dibawa ke krematorium dan dibakar tanpa henti. Asap hitam dan bau daging terbakar memenuhi udara Auschwitz, menjadi saksi bisu atas kekejaman yang terencana dengan teliti. Ngeri banget. Auschwitz bukan hanya tempat pembunuhan, tapi juga pabrik kematian yang sangat efisien. Orang tuh pabrik itu memproduksi barang, tapi ini produknya menghilangkan nyawa. Kejem banget. Tubuh manusia dijadikan komoditas. Gigi emas dicabut untuk dilebur, rambut dikumpulkan untuk dijadikan bahan tekstil, dan barang-barang pribadi dikirim ke Jerman sebagai harta rampasan. Tidak ada yang tersisa. Bahkan setelah mati, tubuh para korban masih dimanfaatkan. Bagi mereka yang tidak langsung hidup di Auschwitz bukanlah kehidupan. Mereka dijadikan budak kerja paksa.
bekerja membangun barak, mengangkut batu, atau memproduksi amunisi untuk perang. Waduh, lebih jadinya budak. Kalau budak masih dikasih makan, kalau ini udah budak disiksa lagi. Makanan hanya berupa sepotong roti keras dan semangkuk sup encer. Siapapun yang sakit atau terlalu lemah langsung dieksekusi. Di camp ini harapan hidup rata-rata tahanan hanya beberapa minggu sebelum mati karena kelaparan, penyakit, atau penyiksaan. Gak kebayang ya betapa menderitanya mereka saat itu ya. Memang nih, bapak-bapak jenggot kotak yang satu ini. Di antara semua kisah kengerian, satu nama menjadi simbol kebiadaban. Dr. Joseph Mengele yang dijuluki malaikat maut. Mengele melakukan percobaan medis terhadap para tahanan, terutama anak-anak kembar. Ia menyuntikkan bahan kimia ke mata untuk mengubah warna iris, memotong organ tubuh tanpa bius, hingga menyuntikkan virus berbahaya demi penelitian ras Arya. Anak-anak dijadikan kelinci percobaan hidup, dan ketika eksperimen selesai, mereka atau tubuhnya bisa dibedah untuk penelitian lebih lanjut. Ngeri banget ya. Kok nggak ada takut-takutnya, nggak ada rasa ngeri gitu, nggak ada rasa takutnya kan, atau jijik gitu. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kemanusiaan, hanya eksperimen yang diatur seperti prosedur laboratorium biasa. Selama beroperasi dari tahun 1940 hingga 1945, diperkirakan 1,1 juta orang tewas di Auschwitz, dan sekitar 90% diantaranya adalah orang Yahudi. Sisanya terdiri dari orang Roma, Polandia, Rusia, dan tahanan politik. Di antara korban itu ada sekitar 200.000 anak-anak. Sebagian besar begitu tiba di camp. Auschwitz menjadi bukti paling kejam dalam sejarah manusia. Bagaimana teknologi, sistem, dan logika bisa digunakan untuk membunuh secara massal, tanpa emosi, tanpa rasa bersalah. Ngeri banget. Namun di tengah neraka itu muncul pertanyaan yang menggugah. Apakah tidak ada yang berani melawan? Jawabannya ada. Bahkan di tempat yang diciptakan untuk mematikan semua harapan, masih ada percikan keberanian manusia. Kisah tentang perlawanan, pelarian, dan pembebasan Auschwitz oleh pasukan Soviet akan menjadi bab berikutnya. Kisah tentang bagaimana dunia akhirnya menemukan wajah asli kejahatan yang bersembunyi di balik tembok camp. Ketika tahun 1945 tiba, Eropa sudah hancur oleh perang. Tentara sekutu mulai menekan Jerman dari segala arah. Tapi di balik garis depan ada kebenaran yang belum sepenuhnya diketahui dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kawat berduri Auschwitz? Nazi mencoba menutupi jejak. Mereka membakar dokumen, menghancurkan kamar gas, dan memaksa ribuan tahanan berjalan kaki ke arah barat dalam apa yang disebut Death March atau pawai kematian. Siapapun yang jatuh karena lelah atau lapar langsung ditembak di tempat. Namun semua upaya itu sia-sia. Dunia akhirnya akan melihat kengerian yang selama ini disembunyikan. Pada 20 Januari 1945, pasukan tentara merah Soviet mencapai gerbang Auschwitz. Mereka tidak langsung menyadari apa yang mereka temukan. Yang mereka lihat hanyalah ribuan tubuh kurus kering berjalan tertatih di antara barak kayu, dengan wajah kosong dan mata yang tidak lagi memantulkan kehidupan. Dari sekitar 7.000 tahanan yang tersisa, sebagian besar dalam kondisi nyaris mati.
bau busuk kematian masih menggantung di udara, dan tumpukan pakaian rambut serta sepatu menjadi bukti mengerikan betapa sistematisnya pembantaian itu. Salah satu prajurit Soviet bahkan menulis dalam catatannya, "Aku tidak melihat manusia, aku melihat hantu yang masih bernapas." Ngeri banget. Setelah pembebasan, dunia mulai menyadari skala kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi. Foto-foto, rekaman film, dan kesaksian para penyintas menyebar ke seluruh dunia, memunculkan kejutan dan kemarahan global. Pengadilan Nuremberg kemudian digelar untuk menuntut para pelaku kejahatan perang, termasuk mereka yang terlibat dalam kamp konsentrasi. Banyak petugas SS dihukum gantung, sementara sebagian lainnya melarikan diri. Beberapa bahkan bersembunyi selama puluhan tahun sebelum akhirnya ditemukan dan diadili. Namun, bagi jutaan korban yang tidak pernah kembali, keadilan terasa seperti bayangan. Ada, tapi tak pernah cukup menembus penderitaan mereka. Salah satu kisah yang paling menggugah dari para penyintas datang dari Primo Levi, seorang Yahudi Italia yang berhasil keluar hidup-hidup dari Auschwitz. Dalam bukunya If This Is a Man, Levi menulis, "Di sini tidak ada kenangan, tidak ada masa depan, hanya hari ini, dan hari ini adalah neraka." Kata-kata Levi menjadi pengingat bahwa Holocaust bukan hanya tentang kematian jutaan orang, tapi tentang bagaimana manusia bisa kehilangan kemanusiaannya ketika sistem menormalisasi kebencian. Ngeri banget. Setelah perang usai, pemerintah Polandia menjadikan Auschwitz sebagai museum dan situs peringatan. Barak-barak kayu, pagar kawat berduri, dan kamar gas yang tersisa dibiarkan berdiri. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan dunia. Di dalam museum itu pengunjung bisa melihat gunungan sepatu anak-anak, koper dengan nama yang masih tertulis jelas, hingga rambut korban yang dikumpulkan oleh Nazi. Semua benda itu berbicara tanpa kata, menjadikan saksi bisu dari kebiadaban yang tidak boleh diulang. Namun, kisah Auschwitz tidak berhenti di masa lalu. Setelah puluhan tahun masih muncul perdebatan dan tantangan baru. Beberapa ekstremis mencoba menyangkal Holocaust, menyebutnya propaganda sekutu. Bahkan ada polisi dan publik figur yang dengan enteng meremehkan tragedi ini. Karena itulah Auschwitz kini juga menjadi simbol perjuangan melawan lupa. Setiap tahun pada tanggal 27 Januari, dunia memperingati International Holocaust Remembrance Day, hari di mana manusia diingatkan untuk tidak lagi membiarkan kebencian dan diskriminasi tumbuh menjadi genosida. Ya, tapi ini kan sedang berlangsung di belahan bumi lain. Dari camp itu kita belajar banyak tentang sisi tergelap manusia, tapi juga tentang kekuatan untuk bertahan. Ada kisah orang yang menyelamatkan sesama, yang diam-diam menyembunyikan anak-anak Yahudi yang berbagi roti terakhirnya meski tahu dirinya bisa mati. Dalam kegelapan mutlak, Auschwitz masih ada cahaya kecil. Cahaya kemanusiaan yang tidak berhasil dipadamkan bahkan oleh mesin kematian Nazi. Kini setelah beberapa dekade perang usai, Auschwitz tetap berdiri, bukan sebagai monumen kebanggaan, melainkan sebagai peringatan abadi. Setiap batu, setiap pagar, dan setiap ruang di tempat itu berbisik pesan yang sama. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Karena seperti kata penyintas Elie Wiesel, untuk yang selamat, kesaksian adalah kewajiban. Karena diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap mereka yang tidak punya suara. Dan begitulah Auschwitz tidak hanya menjadi kisah masa lalu,
tapi juga cermin masa depan. Sebuah pengingat bahwa kemajuan teknologi dan nasionalisme tanpa empati bisa berujung pada kehancuran moral manusia itu sendiri. Dunia boleh berubah, tapi tugas kita tetap sama, mengingat agar tidak mengulangi. Salam pena merah.